Sedulur ingkang dipun rahmati dening Allah. Banyak orang yang bertanya, mengapa dalam mempelajari agama itu mesti harus mengenal yang namanya rasa. Memang kalau hanya sampai pada rasa, itu tingkat syariat. Nah, bab-bab tentang perkara rasa itu tidak pernah dibicarakan atau disinggung kalau masih pembelajaran dalam tingkatan syariat. Tetapi pada tingkat tarekat, ya, pada tingkatan-tingkatan tarekat paling dhuwur, yang dia ini bab ilmu rasa ini wis mulai disinggung. Karena apabila belajar ilmu agama itu, berarti mulailah mengenal siapakah sang pencipta itu. Mergo napa? Mergo Allah niku maha gaib. Monggo ing dalam mengenal hal gaib, ya kita wajib ngerteni rasa. Jadi jelas berbeda dengan tingkat-tingkat syariat yang memang mengaji telinga dan mulut saja. Dan mereka hanya yakin akan hasil kerja panca inderanya, bukan batin, bukan. Lah nek bab rasa niku dapat dibagi di dalam beberapa golongan. Yaitu siji rasa tunggal, ya, sejatine rasa sejati, rasa tunggal jati. Nah, niki perlu kita pelajari benar-benar. Karena mengaji rasa itu sangat diperlukan di dalam mengenal gaib. Oke. Sehingga orang ngaji rasa itu sangat diperlukan di dalam mengenal gaib. Karena hanya dengan mengaji rasa yang dimiliki oleh batin, itulah maka kita akan mengenal dalam arti yang sebenarnya apa itu gaib. Kira, nah siji niku rasa tunggal. Sehingga ada rasa tunggal, yaitu ya punya rasa tunggal ini ya jasad atau jasmani, yaitu rasa lelah, rasa lemah, rasa kesel, capek. Nah, kalau rasa lapar dan haus itu bukan milik jasmani, bukan milik jasad, melainkan itu adalah milik hawa nafsu. Mengapa jasmani ini memiliki rasa tunggal ini? Karena sesungguhnya di dalam jasmani itu ada penguasaannya, ada penunggunya. Akeh wong tentu ya sing mengenal jeneng kang aran Qadar utawa Alif Lam Mim. Itulah sebabnya maka di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan agar kita mau merawat jasad atau jasmani. Kalau perlu kita harus menanyakan kepada orang yang ahli lah ya, dalam ahli dan yang mengerti juga. Selain merawatnya agar tidak terkena penyakit jasmani, ya kita pun harus merawatnya agar tidak menjadi korban. Karena ulah hawa nafsu, maka jasad kedinginan, jasad kepanasan, ataupun bahkan masuk angin. Apabila soal-soal ini kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, insya Allah jasad kita juga tahu terima kasih. Nah, kalau kita perlakukan dengan baik, maka kebaikan kita pun akan dibalas dengan kebaikan kita. Karena sesungguhnya jasad itu pakaian sementara untuk hidup. Sementara ya. Untuk hidup sementara di alam fana ini, Pak. Nah, kalau selama hidup jasad kita rawat dengan sungguh-sungguh,
kita bersihkan, artinya kita mandi setiap hari. Sebelum puasa ya kita keramas dan lain sebagainya. Sebelum sholat ya kita berwudu lah. Kita berwudu dan tidak menjadi korban hawa nafsu, serta kita lindungi dari pengaruh alam. Maka dikala mati, jasad yang sudah suci itu ya pasti akan mau diajak bersama-sama kembali ke asal, untuk kembali ke Sang Pencipta. Seperti halnya kita bersama-sama pada waktu datang atau bersama-sama pada saat kita lahir ke alam fana ini. Nah, mati sing kaya ngono iku diarani mati tilem, ngono, turu ngono niku, atau mati sempurna wis ngono. Nah, pandangan-pandangan yang kita lakukan malah sebaliknya. Mati dengan meninggalkan jasad. Kalau jasad sampai dikubur, maka kodam atau alif lam ini ya akan mengalami siksa kubur, bahkan ya disiksa sampai hari kiamat ketika akan dibangkitkan atau ketika dibangkitkan. Kemudian dalam mencari nafkah baik lahir maupun batin, jangan mengabaikan jasad, jangan melupakan waktu istirahat, karena jasad juga perlu istirahat. Sebab itulah Allah ciptakan waktu 24 jam. 8 jam untuk mencari nafkah, 8 jam untuk beribadah, dan 8 jam untuk beristirahat. Karena tadi dokter pun menganjurkan seperti itu toh. Nah, itu juga dalam hal berpuasa. Jangan sampai mengabaikan jasad. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Karena yang suka berlebih-lebihan itu angan-angan. Karena zat itu mempunyai sifat selalu tidak merasa puas. Itu namanya apa? Rasa tunggal. Ini jasad. Sing kelorone iku sejatinya rasa. Sejati ini ngerasa. Apapun yang datangnya dari luar tubuh dan menimbulkan adanya rasa, maka rasa itu dinamakan sejatinya rasa. Jadi sejatinya rasa ia adalah milik panca indera. Itu contoh mata, kuping, hidung, kulit, terus lidah, ilat. Nah, nek mata, senang karena mata dapat melihat sesuatu yang indah, atau tidak senang bila melihat hal-hal yang tidak pada tempatnya. Itu mata. Yang kedua itu telinga, kuping. Senang karena mendengar suara yang merdu, atau tidak senang ketika mendengar isu atau fitnahan orang. Kan kata niku. Yang ketiga hidung, selalu mencium berbau-bau yang wangi. Atau tidak senang mencium bau-bauan yang busuk, batang itu diambung ya ora senang rasane to. Tapi agar wangi. Bisa napa? Enak, bisa napa? Kemudian kulit senang kalau bersinggungan dengan orang yang disayang, atau tidak senang bersinggungan dengan orang yang berpenyakitan. Tadi kita ya kowe emoh to kulit karo penyakitan perek-perekan emoh to, tapi nek karena disayangi ya seneng Pak. Mesti rasanya apa? Rasanya apa? Senang. Begitu juga ilat atau lidah, senang makan atau minum yang enak-enak, atau yang tidak senang memakan makanan yang busuk, sing ora enak ya ora enak. Nah itu lidah juga punya rasa. Itu. Nah itu namanya sejatinya rasa. Terus yang ketiga itu rasa sejati. Sing diarani rasa sejati ini kok timbul bila terdapat rangsangan dari luar. Dan dari tubuh kita itu juga akan mengeluarkan sesuatu. Pada waktu keluarnya sesuatu dari tubuh kita itu, maka akan timbul rasa sejati. Ya, lebih jelasnya rasa sejati itu timbul pada waktu melakukan hubungan. Contohnya jenengan karo bojone seksual karo bojone. Nah iku rasa sejati ini aman sebagai apa?
Iku arep rasa jati. Nah, nek rasa tunggal jati piye? Sing papan iki rasa tunggal jati. Nah, rasa tunggal jati itu sering diperoleh oleh mereka yang sudah dapat melakukan meraga sukma. Akhirnya keluar dari jasad lah. Atau sering juga orang yang sering menjalankan sholat daim. Beda antara meraga sukma dan sholat daim itu beda. Meraga sukma dan sholat daim yaitu siji, kalau meraga sukma jasad masih ada, batin keluar dan dapat pergi kemana saja. Kalau sholat daim, jasad dan batin kembali ke wujud nur dan lalu dapat pergi kemana saja yang dikehendaki, dan juga dapat kembali ke pergian ke alam lahut dan lain sebagainya. Apabila kita meraga sukma maupun sholat daim, pertama dari ujung kaki ini akan terasa seperti ada aliran yang menuju ke atas kepala atau kepala. Niku ciri-ciri nih. Jadi nalika sampeyan iki ngeraga sukma utawa salat daim, ya. Pertama-tama sampeyan iki dari ujung kaki niku akan terasa seperti ada aliran yang menuju ke kepala. Nah, pada meraga sukma, bila aliran itu setibanya di dada, niku akan menimbulkan rasa ragu-ragu, khawatir atau was-was. Bila kita ikhlas, maka kejadian selanjutnya ini kita dapat keluar dari jasad. Dan yang keluar itu ternyata masih memiliki jasad. Memang ya sesungguhnya itu bahwa setiap manusia itu memiliki 3 buah wadah lagi selain jasad atau jasmani yang tampak oleh mata lahir. Nanti pada bab yang lain akan diterangkan lah ya, akan kita kupas lagi bersama-sama. Jadi kalau sholat daim bertepatan dengan adanya aliran dari darah dari arah ujung kaki, maka dengan cepat bagian tubuh kita itu akan menghilang dan kita juga akan berubah menjadi seberkas nur sebesar biji ketumbar gitu, dibelah menjadi itu. Nah, itu bercahaya bagaikan sebutir berlian yang berkilau. Nah, rasa keluar dari jasad atau rasa berubah menjadi setitik nur. Nur inilah yang disebut sebagai rasa tunggal jati. Selain itu, baik dalam meraga sukma maupun sholat daim, bila hendak awake dhewe lunga kemana-mana, kita tinggal meniatkan saja, maka sudah sampai. Nah, rasa ini juga dapat disebut rasa tunggal jati. Sebab kenapa? Dalam bepergian itu kita sudah tidak merasakan haus, tidak merasakan lapar, tidak merasakan kehausan, tidak merasakan kedinginan dan lain sebagainya. Bagi mereka yang berkeinginan untuk dapat melakukan meraga sukma ini, dianjurkan untuk sering tirakat. Beniglah ya. Saya sering puasa. Gitu. Maka jadikanlah puasa itu sebagai sesuatu kegemaran, kesenangan kita. Dan yang penting, ya, yang paling penting itu juga jangan dilupakan melakukan zikir gabungan nafi isbat dan qalbi. Itu tiap dino ini. Nah, ini dalam sehari-hari sudah menjadi tahapan lillahi ta'ala. Karena hal ini berlaku kanggone wong-wong yang benar-benar untuk ngelakoni sholat daim. Nah, nek meraga sukma itu mempergunakan nur Allah, tapi bila sholat daim sudah mempergunakan nur Allah. Karena ada rasa jati, maka rasa merupakan asal usul segala sesuatu yang ada. Oleh sebab itu, bila hendak mengalami ilmu ma'rifat Islam, itu dianjurkan untuk selalu bertindak berdasarkan rasa. Artinya, jangan membenci, jangan menaruh dendam, jangan ini, jangan syuri. Aja tindak sembrono, ojo kasar.
sesama manusia dan lain sebagainya yang diketahui. Sebab kenapa? Sebab di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa niki yo, kita ini semua sama. Karena masing-masing memiliki rasa. Nah, rasa merupakan lingkaran penghubung antara etika pergaulan antara manusia. Nah, itu juga sebagai lingkaran penghubung pergaulan umat dengan penciptaan. Rasa tunggal ini mempunyai arti dan makna yang luas, karena bagai hidup itu sendiri. Apapun yang hidup mempunyai arti, dan apapun yang mempunyai arti itu hidup. Sama halnya apapun yang hidup mempunyai rasa, dan apapun yang mempunyai rasa itu pasti hidup. Intinya urip iku urup ngono wae wis. Maka padahal kita semua ini kan umat yang hidup. Jadi sama ada penciptaan. Oleh sebab itu umat manusia itu harus saling menghormati, tidak saling merugikan. Bahkan kita umat manusia itu harus saling tolong menolong lah. Kan begitu. Gimana? Guys, mudah-mudahan bisa manfaat. Titik bayar orang sakit. Komunikasi ya.